Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Cherry Gladiska dengan NIM 40122111149. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar hukum humaniter internasional. Aturan hukum humaniter internasional (HHI) berupaya mengatur konflik untuk meminimalkan penderitaan manusia. HHI ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan militer dalam suatu konflik dan kebutuhan akan perlindungan kemanusiaan. Hukum humaniter internasional didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, perbedaan antara warga sipil dan kombatan. Yang kedua, larangan melakukan serangan terhadap mereka yang tidak mampu bertempur. Yang ketiga, larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Yang keempat, prinsip proporsionalitas. Yang kelima, gagasan tentang keharusan. Yang keenam, prinsip kemanusiaan. Dan yang ketujuh, larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Prinsip-prinsip ini didasarkan tercantum dalam aturan dan norma khusus HHI. Prinsip-prinsip ini juga membantu penafsiran hukum ketika isu hukum tidak jelas atau kontroversial. Bergantung pada isinya, keseimbangan antara prinsip dan kepentingan berubah. Misalnya, selama pemusuhan, kebutuhan militer dapat membatasi pengertian kemanusiaan dengan memungkinkan terjadinya penghancuran. Tetapi dalam situasi lain seperti perlindungan terhadap yang terluka dan sakit, prinsip kemanusiaan merupakan inti dari aturan hukum. Prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan. Prinsip pembedaan mendasari banyak aturan HHI dan menyatakan bahwa hanya perjuangan yang boleh menjadi sasaran langsung. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Prinsip pembedaan ditetapkan dalam pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Konvensi tersebut mendefinisikan siapa yang termasuk kombatan dan objek militer yang dapat diserang secara sah. Setiap serangan secara langsung terhadap warga sipil atau objek sipil tidak hanya merupakan pelanggaran HHI, tetapi juga pelanggaran berat. Serangan langsung terhadap warga sipil dan atau objek sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang. Selain itu, senjata apapun yang tidak memungkinkan adanya pembedaan antara warga sipil atau objek sipil dan pejuang atau objek militer juga dilarang berdasarkan HHI. Prinsip ini juga merupakan aturan hukum kebiasaan internasional dan karenanya mengikat semua negara. Larangan melakukan serangan terhadap mereka yang tidak mampu bertempur. Larangan yang menyerang orang yang hors de combat, mereka yang sakit dan terluka, tawanan perang, merupakan aturan dasar HHI. Misalnya, meskipun tentara dapat menjadi sasaran secara sah dalam keadaan normal, namun dilarang untuk menyerang mereka jika mereka menyerah atau terluka dan tidak lagi menjadi ancaman. Selain itu, mereka mungkin berhak atas perlindungan lebih jika mereka memenuhi kriteria sebagai tawanan perang. Larangan terhadap penimbulan penderitaan yang tidak perlu. Hukum humaniter internasional mengizinkan kekerasan, tetapi melarang penimbulan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan. Akan tetapi, makna pasti dari istilah-istilah tersebut tidak jelas dan perlindungannya mungkin terbatas. Salah satu aturan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip ini adalah larangan penggunaan senjata laser yang menyilaukan. Prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas membatasi potensi bahaya bagi warga sipil. Prinsip ini menuntut agar bahaya yang ditimbulkan kepada warga sipil seminimal mungkin.
Dan jika bahaya tidak dapat dihindari, maka bahaya tersebut harus proporsional dengan keuntungan militer. Prinsip proporsionalitas paling menonjol dalam pasal 51 B Protokol Tambahan 1 mengenai pelaksanaan permusuhan. Pasal ini melarang serangan ketika kerugian warga sipil akan sangat besar dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Ini adalah area permusuhan di mana kita sering mendengar istilah kerusakan tambahan. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengesampingkan perlindungan tertentu atau menciptakan pengecualian terhadap aturan yang tidak diatur dalam teks itu sendiri. Seperti halnya prinsip keharusan, prinsip proporsionalitas itu sendiri dapat ditemukan dalam aturan HHI itu sendiri. Misalnya, serangan langsung terhadap warga sipil dilarang. Oleh karena itu, penilaian proporsionalitas tidak diperlukan karena setiap serangan langsung terhadap satu warga sipil saja sudah merupakan pelanggaran HHI yang jelas. Proporsionalitas hanya relevan ketika target militer diserang. Gagasan tentang keharusan. Gagasan dominan dalam kerangka HI adalah kebutuhan militer, yang seringkali merupakan prinsip yang paling bertentangan dengan perlindungan kemanusiaan. Kebutuhan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam tindakan, bahkan ketika tindakan tersebut akan mengakibatkan kehancuran dan kerugian. Konsep kebutuhan militer mengakui bahwa berdasarkan hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran merupakan pertimbangan yang sah. Namun, konsep kebutuhan militer tidak memberikan kebebasan kepada angkatan bersenjata untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sepenuhnya dan melakukan apa yang mereka inginkan. Prinsip tersebut harus ditafsirkan dalam konteks larangan khusus dan sesuai dengan prinsip-prinsip HI lainnya. Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan ketiadaannya selama pertempuran merupakan gagasan utama yang mengilhami pendiri Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Henry Dunant. Prinsip tersebut menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap semua orang, bahkan musuh mereka. IHL yang prinsip-prinsipnya dapat ditemukan di semua agama dan budaya besar, hanya menetapkan perlindungan dasar, tetapi menunjukkan akal sehat dan rasa hormat terhadap kemanusiaan, bahkan selama konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional modern mengakui bahwa kerugian, kerusakan, dan kematian dapat dianggap sah. Selama konflik bersenjata, hukum berupaya membatasi kerugian dan asas kemanusiaan merupakan inti dari ambisi ini. Banyak aturan hukum humaniter internasional yang terinspirasi oleh gagasan ini, khususnya aturan yang menetapkan perlindungan bagi yang terluka dan sakit.